Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teriring, selamat berjumpa, ahlan wa sahlan untuk seluruh santri takhusus dan kelas 1 mu'alimin, santri baru pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Garut. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memulai kembali masa orientasi pesantren Mu'alimin Pesantren Persis 99 Rancabango Garut, terutama yang berkenaan dengan materi keasramaan. Para santri baru Pesantren Persis 99 Rancabango, khususnya untuk takhusus dan 1 Mu'alimin, hari ini saya, Dodi Irfan Hakim, akan memberikan kepada kalian, anak-anakku sekalian, materi tentang keasramaan, yaitu materi tentang berbagai hal yang berkaitan ruang lingkup apa saja yang ada di asrama, kemudian tujuan kalian masuk ke asrama dan manfaat kalian tinggal di asrama, kemudian kegiatan apa saja dan tata tertib yang berada di asrama. Anak-anakku sekalian, santri baru kelas takhusus dan 1 mu'alimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika pondok pesantren berdiri pertama kali, bahkan kemudian berlanjut dan terus berada di Indonesia, ada sebuah pemahaman yang saya pikir keliru tentang asrama atau pondok pesantren, yaitu asrama sebagai penjara, asrama sebagai penjara suci dari santri yang ada di pesantren atau pondok pesantren tersebut. Pemahaman tersebut itu adalah sesuatu yang keliru, bahwa pesantren merupakan penjara atau penjara suci. Tapi pesantren, menurut hemat saya atau hemat kami, adalah bahwa pesantren atau asrama atau pondok pesantren adalah tempat bagi para santri untuk mengaktualisasikan dirinya, baik secara mental, secara intelektual, secara sosial, dan secara spiritual, untuk mengembangkan keempat hal tersebut di dalam diri mereka. Kemudian, oleh karena itu, asrama bukan sekedar tempat hunian sementara bagi santri selama melaksanakan tugasnya sebagai santri, yaitu belajar mengembangkan dirinya, atau dalam kata lain, bahwa santri itu bukan hanya sekedar menempuh pendidikan dan pengajarannya saja, tetapi santri adalah sebagai subjek yang dimana asrama merupakan kawah candra di muka sebagai penggemblengan pertama fisik, mental, intelektual, spiritual bagi para santri. Selain itu, asrama juga merupakan miniatur masyarakat yang di dalamnya diajarkan konsep bersosial, bermasyarakat, agar mereka tidak canggung ketika harus kembali terjun di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bahwa anggapan asrama adalah sebagai penjara itu merupakan hal yang paling fatal dan salah sekali. Karena di asrama diajarkan bagaimana kita harus bersikap, harus mempunyai intelektual tinggi, harus mempunyai kadar ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka ketika ada asrama, maka tujuan yang paling penting diadakannya asrama itu adalah, satu,
bahwa asrama adalah tempat untuk membangun karakter santri. Apa saja karakter santri tersebut? Yang pertama, etika, moral, atau yang lebih dikenal di dalam agama kita adalah akhlak, yang tentu saja diharapkan santri mempunyai akhlakul karimah. Selanjutnya adalah disiplin. Di pesantren atau di asrama itu diajarkan bagaimana seorang santri mempunyai disiplin yang hebat. Disiplin terhadap tugasnya, disiplin terhadap apapun yang dia cita-citakan. Selanjutnya komitmen terhadap apa yang ia inginkan. Kemudian jujur, belajar tanggung jawab, tangguh dalam menghadapi setiap apapun, karena yakin bahwa di asrama itu merupakan kumpulan santri yang memiliki karakter yang berbeda-beda dari lingkungan latar belakang yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Sunda ada yang disebut dengan ciri sadami cara sadesa. Artinya bahwa setiap orang yang datang dari lingkungan yang berbeda-beda tersebut memiliki ciri, memiliki kultur, memiliki kebiasaan, memiliki tradisi yang berbeda-beda. Maka ketika di asrama kemudian disatukan dan berupaya untuk dicari pemahamannya, harus ditingkatkan rasa saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan saling mengetahui satu sama lain, terutama dalam segi karakter dan kultur yang berbeda-beda tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian, yaitu kita semua, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkobilah-kobilah, yang pada intinya adalah diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenali satu sama lain. Ada transfer pemahaman, ada transfer ilmu, ada transfer pemikiran, dan di situ dituntut saling mengetahui, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Dan selanjutnya adalah, selain karakter yang paling harus ditekankan di asrama adalah peka. Dalam bahasa saya, peka, yaitu seorang santri harus mempunyai kepekaan terhadap diri orang lain, terhadap teman-temannya. Peka di sini bukan berarti ketika dihina, ketika disudutkan, ia sakit hati dan sebagainya. Tapi peka di sini adalah peka untuk menolong orang lain, peka untuk membantu orang lain, peka untuk memberikan sesuatu yang ia miliki terhadap orang lain. Ada keinginan untuk membahagiakan orang lain. Nah, itu di asrama. Itu tujuan pertama, yaitu membangun karakter santri, baik secara akhlak, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, dan peka terhadap orang lain. Yang kedua adalah bahwa asrama adalah tempat untuk meningkatkan wawasan berpikir. Karena di situ selain ada unsur interaksi sosialnya, juga ada juga disebut dengan unsur saling bertukar pikiran satu sama lain, sehingga akan memberikan wawasan. Karena di dalam pergaulan sehari-hari di asrama itu terjadi interaksi sosial, dan tentu saja akan terjadi juga yang disebut dengan interaksi intelektual satu sama lain. Yang ketiga adalah membangun keterampilan sosial, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa santri harus peka, santri harus ingin membantu, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Santri tidak hanya mandiri untuk dirinya sendiri, tapi juga menolong orang lain. Dan itu yang diajarkan oleh agama kita, untuk ta'awanu bil haqqi, ta'awadu alal birri wat taqwa, untuk saling menolong dalam kesabaran dan ketakwaan. Anak-anakku sekalian, santri baru kelas tahosus dan kelas 1 mualimin. Selain itu, juga apa sih yang bisa diberikan oleh asrama terhadap kalian sebagai santri? Di antaranya adalah, satu, kalian di asrama itu akan belajar mandiri. Kalau di rumah seperti biasanya kalian dibantu oleh orang tua kalian, oleh orang tua ibu bapak kalian, merepotkan mereka, maka
konsekuensi logis ketika kalian berada di asrama adalah kalian harus mandiri, harus segala sesuatu dikerjakan sendiri, cuci, membersihkan tempat tidur, membersihkan ruangan, membersihkan lingkungan asrama dan sebagainya, kalian harus dikerjakan secara mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan skill, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Seperti kita ketahui bahwa kadang latar belakang orang tua, latar belakang anak di keluarga yang orang tuanya mendidik anaknya dengan secara keras, bahkan secara cuek dan sebagainya, itu akan memunculkan karakter di dalam diri anak itu ketika masuk di asrama. Ada yang cuek, ada yang tidak percaya diri, ada yang malu-malu dan sebagainya. Maka ketika di asrama, harus ada di asrama dalam bentuk miniatur masyarakat, maka anak dibentuk, diajarkan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan kepekaan dirinya, meningkatkan kemampuan untuk membantu orang lain. Nah, itu yang disebut dengan skill sosial, kemampuan untuk bersosialisasi dengan banyak orang yang biasanya tidak bergaul, maka ketika di asrama wayahna gitu, harus bergaul satu sama lain, karena setiap hari hampir 10-18 jam itu berada di asrama. Yang ketiga adalah manfaat tinggal kita di asrama adalah memperbanyak teman. Tentu saja itu konsekuensi logis dari adanya sosial, adanya perkumpulan, adanya miniatur masyarakat tadi. Yang keempat adalah melatih kuat fisik dan mental. Adanya pergesekan dengan teman, perbedaan pemikiran, perbedaan karakter dan sebagainya, sehingga santri atau kalian itu nanti akan belajar bagaimana cara memahami orang lain, belajar bagaimana cara menghargai orang lain dan sebagainya. Itu akan membentuk mental kalian. Yang kelima adalah ibadah semakin terjaga, karena di sini tentu saja setiap sholat wajib 5 waktu itu harus dilaksanakan di masjid. Dan kalau kalian misalnya tidur pada saat waktu sholat tertentu, maka kalian dibangunkan, itu wajib untuk kalian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Yang keenam adalah fokus di dalam belajar. Yang ketujuh adalah penanaman karakter atau akhlak yang saya sebutkan tadi, karena adanya interaksi sosial antara kalian sehingga membentuk karakter dan akhlak diri kalian masing-masing. Para santri sekalian, santri baru kelas tahosus dan satu mualimin, oleh karena itu untuk membentuk ke arah sana ketiga tujuan yang tadi saya sebutkan, maka ada beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi selama di asrama, santri terbagi kepada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan individu, meliputi kegiatan harus tepat waktu tidur dan bangun, kemudian tepat waktu makan dan minum, kemudian konsisten dalam belajar mandiri, tidak harus disuruh-suruh untuk pergi ke sekolah atau ke madrasah, kemudian menghafal pada malam hari, kemudian menjaga kebersihan diri yaitu mandi, dan kemudian menjaga lingkungan, mencuci pakaian, kemudian membersihkan lingkungan, ruangan dan lingkungan asrama dan sebagainya. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan KBM, dimulai dari jam 6.45 sampai jam 7. Itu dilaksanakan di sekolah, dan itu nanti asrama melepas kalian untuk pergi ke sekolah masing-masing atau ke tingkat satuan masing-masing untuk belajar kurang lebih selama 10 sampai 12 jam di 12 jam pelajaran di sekolah. Dan yang ketiga adalah kegiatan asrama. Contohnya adalah meliputi 1 tadi menjaga pelaksanaan ibadah, yang kedua adalah belajar atau membiasakan diri membaca Al-Quran di masjid. Ada juga nanti kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan dikoordinir oleh RG atau UG, ya, Organisasi Kesantrian Pesantren Persis 99 Rancabango, meliputi belajar debat, belajar ceramah, kemudian nanti kalian diarahkan untuk bagaimana cara menjaga atau menjaga lingkungan dan kebersihan sekolah dan lingkungan, kemudian juga kebersihan diri dan sebagainya. Nah, itu diantaranya secara umum bahwa kegiatan santri selama di asrama, pertama ada kegiatan individu, yang kedua ada kegiatan KBM, dan yang ketiga adalah kegiatan asrama. Kemudian terakhir, para santri baru kelas tahusus dan satu mu'alimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menjaga itu semua, konsisten terhadap itu semua, maka pesantren berupaya untuk membuat tata aturan atau yang disebut dengan tata tertib. Terkhusus juga di asrama ada tata tertib asrama, yang secara umum tata tertib yang berlaku di asrama meliputi satu, ini sesuatu yang wajib bangun dan tidur. Santri wajib bangun tidur jam 10 malam dan wajib bangun itu jam 3.30 atau jam setengah 4. Kemudian yang kedua adalah wajib mengikuti seluruh kegiatan pesantren, baik sekolah, kegiatan ekskul, kegiatan peminatan dan sebagainya. Kemudian aturan atau tata tertib yang diterapkan di sekolah itu harus diikuti oleh setiap santri. Kemudian yang ketiga adalah santri wajib mentaati dan menjalankan seluruh syariat Islam. Sholat wajib, sholat sunat, baca Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, santri wajib mengikuti seluruh kegiatan kesantrian, ekskul, olahraga yang mendukung terhadap tujuan tadi, baik itu secara fisik, mental, spiritual, ya, dan intelektual. Jadi wajib mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan kesantrian, terutama kegiatan-kegiatan Rijalul Ghor dan Ummahatul Ghor. Yang kelima, bila santri ada keperluan, baik pun izin keluar ataupun pulang, itu harus ada si izin dari pihak asrama atau pengurus asrama, karena itu nanti akan berakibat langsung terhadap, kalau tidak izin nanti kemana anak itu dan sebagainya, itu akan merepotkan pengurus asrama dan akan mengkhawatirkan orang tua kalian. Dan yang terakhir adalah segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi mendidik, bahkan lebih jauh itu akan dikenakan sanksi drop out dan sebagainya. Tapi itu semua adalah hal yang terakhir yang bisa dilakukan oleh pesantren. Maka mudah-mudahan kita berharap bahwa kalian bisa betah di asrama, kalian bisa enjoy dan nyaman belajar di asrama, karena ini juga untuk kebaikan kalian dan ini juga merupakan kebanggaan orang tua kalian. Maka mari kita bersama-sama menjaga, ya, belajar, untuk menjaga keinginan untuk terus belajar menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih utama, dan menjaga keinginan kita untuk terus tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan asrama ini mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas mental, kualitas akhlak, kualitas intelektual, dan kualitas spiritual yang lebih baik dan lebih mumpuni. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah pandemi COVID ini kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa berinteraksi secara langsung, kemudian kita bisa saling transfer ilmu secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudian kebahagiaan kepada kita sekalian, waktu kepada kita sekalian untuk terus bertemu langsung, dan di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kesehatan, terutama kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.